Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Herdianta di Pros Investing. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin membahas mengenai produk-produk investasi. Nah, apa saja sih produk-produk investasi? Nah, sebelum saya membahas produk-produk investasi, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan like. Nah, saya tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Nah, jadi hari ini teman-teman saya ingin membahas mengenai produk-produk investasi. Nah, yang pertama, mungkin teman-teman sudah tidak asing di telinga teman-teman atau yang sudah lumrah yang dilakukan nenek moyang kita, yaitu adalah emas. Nah, emas merupakan salah satu investasi yang banyak orang lakukan, di mana emas lebih cenderung stabil dan untuk jangka panjang biasanya teman-teman. Nah, emas ini merupakan sebuah logam mulia yang memiliki harga cukup tinggi teman-teman. Jadi, dan emas juga cenderung harganya stabil. Oke, nah yang kedua itu adalah tabungan. Untuk tabungan, teman-teman bisa lakukan atau banyak temukan di bank atau koperasi atau instansi-instansi keuangan lainnya. Nah, tabungan ini biasanya memiliki bunga atau return yang kecil, teman-teman. Nah, selain tabungan, itu ada namanya deposito. Nah, deposito merupakan mirip seperti tabungan, cuman bedanya deposito itu biasanya ditempatkan dalam waktu tertentu seperti yang sudah diperjanjikan. Biasanya deposito itu memiliki jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Nah, begitu teman-teman. Jadi, kalau yang ada yang tanya, apa bedanya tabungan dengan deposito? Bedanya simpelnya begini teman-teman. Kalau tabungan bisa ditarik kapan aja ya teman-teman inginkan dan di mana aja teman-teman inginkan. Contohnya, kalau teman-teman memiliki tabungan di bank A, ya udah teman-teman datang ke bank A untuk menarik tabungan tersebut. Kalau deposito bedanya dengan tabungan. Deposito itu sesuai dengan perjanjian jangka waktu yang dia ditentukan. Nah, untuk menariknya teman-teman tidak bisa seenaknya, harus menentukan penarikan setelah jatuh tempo. Kalau sebelum jatuh tempo teman-teman menarik, biasanya teman-teman kena penalti dan teman-teman hanya sia-sia melakukan investasi di deposito karena teman-teman tidak akan memperoleh laba atau return-nya. Nah, yang ketiga teman-teman, produk investasi adalah tanah. Nah, tanah banyak dari kita, ya mungkin orang tua kita melakukan pembelian tanah pada ya mungkin kisaran 10 atau 20 tahun yang lalu. Mungkin di saat itu tanah memiliki harga yang cukup murah. Untuk saat ini, apabila ya beruntung bagi teman-teman yang memiliki orang tua atau keluarga yang membeli tanah di 10 atau 20 tahun yang lalu. Karena kenapa? Untuk saat ini harga tanah sudah menaik beberapa kali lipat. Ada yang naik sampai 10 kali lipat dan ada yang naik sampai 50 kali lipat, teman-teman. Itu sangat fantastik, teman-teman. Nah, selain dari itu, ada lagi yang keempat namanya bangunan atau properti. Nah, di sini bedanya tanah dengan bangunan properti. Kalau bangunan ya bangunan rumah, apartemen, tempat tinggal, nah itu bangunan. Nah, kalau bangunan teman-teman biasanya memiliki jangka waktu tidak panjang, relatif menengah, dan biasanya kalau memperoleh return-nya dari bangunan itu biasanya disewakan teman-teman ke orang-orang atau ke perusahaan, biasanya begitu untuk bangunan. Nah, yang kelima itu adalah namanya surat utang negara. Nah, surat utang negara ini merupakan suatu produk jadi gini teman-teman, surat utang negara itu teman-teman membeli suatu surat utang negara yang akan negara bayarkan ke teman-teman di beberapa atau sesuai dengan perjanjian jangka waktu tertentu. Ini mirip seperti deposito, cuman teman-teman ini membeli surat hutang. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah surat hutang tersebut. Nah, lalu ada lagi namanya obligasi. Nah, obligasi yang merupakan turunan dari surat utang. Nah,
obligasi ini cukup banyak, ada obligasi retail, obligasi corporate, obligasi pemerintah, teman-teman. Jadi banyak obligasi. Obligasi ini jadi teman-teman membeli suatu surat utang dari perusahaan atau dari pemerintah dan teman-teman akan memperoleh nanti namanya keuntungan dari return, ya seperti dari bunganya berapa, rate-nya. Kemudian teman-teman akan memperoleh namanya kupon. Nah, begitu teman-teman untuk obligasi. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah saham. Mungkin dari teman-teman, ayo pasti sudah melakukan investasi saham maupun trading saham. Nah, jadi saham ini merupakan suatu kepemilikan perusahaan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membeli saham A, ya udah berarti teman-teman memiliki perusahaan A tersebut, begitu. Nah, jadi saham di sini merupakan salah satu produk investasi yang memiliki tingkat keuntungannya sangat tinggi. Biasanya return yang kita peroleh itu kurang lebih 10 minimum biasanya yang kita akan peroleh. Nah, tapi ingat teman-teman, saham juga bisa mengalami kerugian. Nah, oke. Lanjut lagi, 7 itu ada namanya forex. Nah, forex ini sangat amat tinggi resikonya. Jadi, forex ini adalah transaksi transaksi yang banyak orang lakukan seperti kurs dan lain-lain. Nah, forex ini ya cukup beresiko, teman-teman. Intinya, forex ini transaksi seperti mata uang yang ditransaksikan. Begitu, teman-teman. Oke, jadi itu aja produk-produk investasi yang saya bisa jelaskan. Nah, jangan lupa untuk teman-teman like dan subscribe. Nah, apabila teman-teman ingin merekomendasi topik yang ingin dibahas, silahkan komen, teman-teman. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa, teman-teman. Terima kasih.